Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dodi DMC di channel YouTube Dodi DMC Racing. Oke cuy, sebelum lanjut ke videonya, saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya. Semoga kalian sehat selalu dan intinya baik-baik saja cuy. Nah, buat kalian yang baru bergabung di channel Dodi DMC Racing, jangan lupa subscribe dulu channel Dodi DMC Racing. Tombolnya ada di ini nih, di sebelah kanan video ini. Dan nyalakan juga tombol notifikasinya cuy, biar nggak ketinggalan tentang seputar modifikasi motor di channel Dodi DMC Racing. Oke guys, langsung saja ke videonya. Sesuai dengan judul video kali ini, saya akan pemasangan piringan cakram MOS yang kemarin sempat saya sedikit review tentang piringan cakramnya cuy. Dan kebetulan juga kemarin kan si bracketnya nggak sama. Kebetulan saya juga kali ini dan kali ini si bracketnya sudah datang cuy. Jadi kita pakai bracket Yamaha Jupiter MX. Oke, kita langsung gas saja ke pemasangannya. Ntar dulu. Nah, saya di sini juga tentunya tidak sendiri cuy, ditemenin oleh teman saya yang akan langsung dipasang ke motornya si piringan. Oke, kita langsung gas saja gimana si piringan MOS kalau dipakai di motor project modifikasi motor Vega R New saya. Oke cuy, kita langsung gas saja. Oke cuy, dan ini dia si piringan cakramnya yang kemarin saya sempat review cuy. Nah kan ini dia untuk di bagian bracketnya ini nggak sama. Nah perbandingannya, yang ini kita pakai Yamaha Jupiter MX, yang bawahnya lagi MOS bawaan standarnya Jupiter ini cuy. Jadi beda kedudukan si ininya. Nah, kalau pakai Jupiter MX pas cuy. Jadi buat kalian yang ingin membeli piringan cakram, pakai aja Jupiter MX khusus buat Yamaha Vega R New. Jadi kalau sama Jupiter beda cuy. Jadi jauh no. Jupiter lebih pendek cuy. Oke, kita langsung gas-gas aja. Gimana si piringan MOS ini kalau nempel di sini cuy. Oke guys, alhamdulillah, dan si piringan cakramnya berhasil kita pasang di motor modifikasi Vega R New cuy. Nah, untuk di bagian si bracket ini ternyata tidak plug and play cuy. Kita harus coak ataupun dipapas cuy. Di bagian ininya nih bracketnya, pas deket si kalipernya kita papas cuy. Kan tadinya ini lurus, si bracketnya lurus ke sini, kita papas cuy. Bentuk bulat ini, ngikutin si kalipernya cuy. Nah di bagian ini juga, nah kita ini kasih bos juga, sama atas bawah kasih bos. Untuk di bagian dalamnya juga jangan terlalu panjang si bautnya cuy. Baut ininya jangan terlalu panjang, dikarenakan mentok ke bagian dalam. Ntar dulu, nggak kelihatan cuy. Nah dikarenakan mentok ke bagian dalam ini nih. Nah jadi si baut ininya jangan terlalu panjang, karena mentok ke bagian si piringan cakram cuy. Oke, mungkin sekilas tampilan dari motor ini cukup oke juga menurut saya.
Maaf jika suaranya kurang kedengeran dikarenakan cuacanya lagi hujan cuy. Cuacanya lagi hujan jadi otomatis nggak kedengar jelas gitu. Mohon maaf buat sobat otomotif. Nah, untuk di bagian kemarin yang nanya di bagian sok belakang, untuk bagian sok belakang juga pas pertama saya beli enaknya itu sih pas pertama beli enaknya di angka 8 klik cuy, di angka 8 klik, tapi berdua cuy sama teman saya itu boncengan intinya di angka 8 klik. Menurut saya enak si sok ini. Ada lagi yang komen kan kalau sendiri gimana bang. Pas waktu pertama kali saya beli dijajal pakai sendiri gitu, nggak boncengan di angka 8 klik, agak sedikit keras cuy. Jadi gimana ya, keras aja gitu rasanya, nggak enak, nggak kayak berdua cuy. Terus saya setting lagi ininya di angka 7, 6, ribonya disetting lagi di angka 7, 6 sampai 10. Terus saya bawa jalan lagi cuy sendiri gitu, ternyata masih tetap agak keras gitu untuk sendiri. Terus lama kelamaan sih setelah setelah pemakaian 1 bulan saya pakai lagi kok jadi enak gitu sendiri di angka 8 klik gitu, nggak keras lagi gitu, jadi enak. Mungkin karena si oli di tabung ininya belum belum encer, belum berjalan gitu kan, masih baru gitu pas pertama gitu, jadi agak sedikit keras. Namun setelah pemakaian 1 bulan lebih, sok ini menurut pribadi saya sendiri, sok VND ini enak cuy, dipakai sendiri juga gitu. Mungkin dulu pas pertama belum si oli sealnya itu belum naik apa gimana gitu, namanya juga kan baru beli gitu, jadi agak sedikit keras gitu waktu pertama. Tapi setelah pemakaian sekarang gitu udah berapa bulan dipakai sendiri enak cuy. Si sok ini pengaruh juga dari ban sih. Ban kan kita pakai FDR MP27 yang ukurannya gede, jadi enak juga gitu. Terus yang komen lagi, bang saya ada Yamaha Vega R New untuk warnanya sendiri pakai warna silver. Nah, untuk warna silver, buat yang kemarin komen punya warna silver juga, pakai biru candy cuy. Bagus juga pakai biru candy, tapi si polet birunya jangan terlalu banyak menurut saya pribadi sih. Oke, dan ini dia kenapa saya membeli warna merah si piringan cakramnya, dikarenakan saya ngikutin konsep si sok belakang, kan warnanya sama. Nah, merah juga, bukan hampir sama, emang ini mah sih sama warnanya juga, merahnya untuk warna merahnya. Jadi biar si sok belakang ini warna merahnya ada temennya gitu guys, nggak kayak saya sendiri mulu gitu. Untuk bagian motor harus berdua lah, intinya harus ada temennya. Nah, insya Allah di bagian kaliper juga kita gunakan warna merah juga cuy untuk kaliper. Nah, mungkin konsepnya seperti ini. Lumayan menurut saya ini sih, menurut saya pribadi cukup paduan warnanya cukup oke juga sih. Nah, untuk di bagian pelek ini juga menurut saya sih keren, warna Scoopy baik juga ini keren. Tapi menurut saya kurang. Insya Allah di next video kita ganti konsep untuk di bagian pelek coy. Dan di bagian stripping juga kita akan custom sendiri. Saya akan custom sendiri cuy. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini.
Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nonton video saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tombol subscribe-nya ada di bawah kanan video ini. Dan jangan lupa nyalakan juga tombol notifikasinya, biar tidak ketinggalan seputar modifikasi motor di channel Dodi DMC Racing. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sampai di sini. Salam otomotif.